ini. Allah Bapa umat terpilih, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk menghimpun umat yang pantas menyambut kedatangan Kristus Tuhan. Berikanlah rahmat sukacita sejati kepada para bangsa. Berikanlah pula ketabahan hati kepada mereka yang masih dalam perjalanan, serta arahkanlah mereka kepada keselamatan dan kedamaian sejati, demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda. Syukur pada Allah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umat-Nya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang disangka, tetapi dia yang akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu sampai saatnya bagi Elisabet untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakarias menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apalah arti sebuah nama? Itu ungkapan dari seorang penyair ternama di Inggris, William Shakespeare. Namun bagi orang Israel, nama itu bukan sekedar hanya sebutan, tetapi mempunyai makna.
Bayi yang lahir diberi nama biasanya ayahnya atau ibunya untuk menunjukkan keluhuran dan martabat keluarganya. Bisa dikatakan bahwa memberi nama itu membawa pesan. Dan dalam nama yang diberikan itu terungkap pula pesan, harapan, dan cita-cita atau impian orang tua kepada anaknya. Bahkan nama juga mengungkapkan sukacita iman karena Tuhan berkenan atas hidup orang tuanya. Kalau di sini di Ketapang biasanya nama itu berkaitan dengan peristiwa ketika apa yang dilihat oleh orang tuanya atau ayahnya itu diberikan nama kepada anak itu. Maka ada yang di Tanjung itu nama Honda ketika pertama kali ada masuk Honda di sana. Demikian pula yang dialami oleh Elisabet dan Zakaria. Sukacita, harapan, dan impian bercampur menjadi atas kelahiran puteranya. Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar. Maka sanak saudara dan tetangganya pun turut bersukacita atas kelahiran Yohanes dan mereka memberikan nama seperti ayahnya. Namun Elisabet menolak karena ingin diberi nama Yohanes. Tetangga dan sanak saudaranya menentang kebiasaan itu atau mempertahankan kebiasaan itu dan menentang rencana orang tua Yohanes. Akhirnya mereka bertanya kepada Zakaria dan Zakaria tidak ingin mengikuti kebiasaan orang pada waktu itu. Dan itulah ketaatan Zakaria membuat hukuman bisunya karena tidak percaya kepada berita malaikat. Kemudian hukuman itu berakhir. Yohanes artinya Tuhan berkenan. Kelahiran Yohanes membawa pesan bahwa Tuhan berkenan menyertai Yohanes untuk membuka zaman baru, menyambut Kristus, Sang Penebus dengan jalan pertobatan, perubahan hidup. Saudari dan saudaraku yang terkasih, hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis membawa pesan bagi kita juga, khususnya pada masa pandemi ini, untuk memasuki zaman baru, yaitu mengutamakan kebaikan bersama sebagai cara hidup yang baru. Kita tidak hanya peduli pada kesehatan dan keselamatan pribadi atau keluarga kita masing-masing, tetapi kita peduli dan mengusahakan kesehatan dan keselamatan orang lain, menjaga dan merawat kesehatan dan keselamatan diri sendiri sama nilainya, sama bermartabatnya dengan menjaga dan merawat kesehatan dan keselamatan orang lain. Bahkan lebih dari itu, kita dipanggil juga untuk menjaga dan merawat bumi sebagai rumah bersama yang selama ini memberi kita hidup, menjadi dasar bagi kita untuk hidup. Kelahiran Yohanes Pembaptis juga menjadikan Elisabet berani menentang kebiasaan lama keluarga. Peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis membuka ikatan lidah Zakaria untuk memuji Tuhan. Maka di sini kita melihat semangat kenabian atau memulai cara hidup baru harus kita bangun dari mengubah kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kebiasaan boros, mudah membuang atau sekali pakai, kita ubah menjadi budaya hemat. Budaya kematian, kita ubah menjadi budaya hidup sehat. Dan budaya konsumtif, kita ubah menjadi budaya produktif. Mari kita mohon kepada Tuhan, supaya semangat kenabian Yohanes Pembaptis memberikan kekuatan kepada kita untuk berani mengubah hidup kita menjadi semakin hemat, semakin sehat, dan semakin produktif.